Sahabat Ayu, setelah mendengar semua cerita di episode sebelumnya, mungkin muncul satu pertanyaan besar. Apakah transformasi pelayan publik benar-benar mungkin? Atau jangan-jangan semua ini hanya wacana yang indah di atas kertas? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode terakhir ini, kita akan melihat satu hal penting. Transformasi pelayan publik itu nyata. Tidak selalu sempurna, tidak selalu mulus, tapi sedang dan bisa terus dilakukan, bahkan dimulai dari langkah kecil. Seorang warga datang ke kantor pelayanan. Ia sudah siap dengan map plastik berisi dokumen seperti biasa. Namun, petugas berkata, "Tidak perlu, Pak. Datanya sudah ada di sistem." Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi warga itu adalah pengalaman yang berbeda. Tidak ada fotokopi, tidak ada bolak-balik, tidak ada kebingungan. Bukan karena petugasnya berubah, tetapi karena sistemnya dirancang lebih masuk akal. Disinilah transformasi mulai terasa. Bukan di layar presentasi, melainkan di pengalaman sehari-hari warga. Sahabat Ayu, dari berbagai perubahan yang ada, kita bisa melihat pola transformasi yang relatif serupa. Transformasi pelayan publik biasanya berjalan melalui tahapan. Menata standar layanan, menyederhanakan proses, mengintegrasikan sistem, memanfaatkan data, dan akhirnya berfokus penuh pada pengalaman warga. Tahapan ini tidak selalu rapi, tidak selalu linier, tapi arahnya sama. Pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih manusiawi. Yang penting bukan seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa besar dampaknya bagi warga. Sahabat Ayu, sering kali kita bertanya, apakah transformasi pelayan publik itu benar-benar terjadi atau hanya jargon semata? Jawabannya, ia sedang terjadi, meskipun tidak selalu sempurna. Dan salah satu contoh paling penting di Indonesia saat ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Identitas kependudukan. Dulu, identitas kependudukan kita hadir dalam bentuk kartu fisik. KTP dan KK, kartu keluarga, menjadi dokumen yang harus dibawa kemana-mana. Hilang sedikit, urusan bisa panjang. Namun, perlahan, Dukcapil bergerak lebih jauh. Data kependudukan tidak lagi diposisikan sebagai arsip administratif semata, tetapi sebagai fondasi layanan publik melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Identitas warga mulai hadir secara digital, terverifikasi, aman, dan bisa digunakan untuk lintas layanan. Bayangkan pergeseran besarnya sahabat Ayu. Warga tidak lagi datang untuk membuktikan siapa dirinya setiap kali untuk mengakses layanan. Justru
negaralah yang seharusnya sudah mengenali warganya melalui data yang sah. Disinilah peran Dukcapil menjadi sangat strategis. Bukan sekedar pencatat peristiwa kependudukan, melainkan backbone transformasi pelayanan publik nasional. Ketika IKD digunakan, warga tidak perlu berulang kali menyerahkan KTP dan KK. Verifikasi bisa dilakukan lebih cepat dan potensi kesalahan administrasi bisa ditekan. Transformasi ini mungkin tidak selalu terlihat dramatis, tetapi dampaknya sangat terasa dalam pengalaman warga. Sahabat Ayu, sekarang kita beralih ke inovasi yang lebih mudah kita lihat secara fisik. Mall Pelayanan Publik atau MPP. MPP lahir dari satu kesadaran sederhana namun fundamental. Bagi warga, layanan publik tidak harusnya tersebar dan terpisah-pisah. MPP adalah terobosan karena mengintegrasikan berbagai jenis layanan, baik dari pemerintah pusat, layanan dari pemerintah daerah, hingga instansi vertikal dan juga sektor swasta dalam satu lokasi dan satu ekosistem pelayanan. Di dalam satu MPP, warga bisa mengurus berbagai hal: administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan pajak, layanan pertanahan, hingga layanan perbankan atau BPJS dan berbagai layanan lainnya. Semua dalam satu tempat dengan alur yang lebih jelas dan pengalaman yang jauh lebih manusiawi. Dan yang sering luput kita sadari, integrasi fisik ini tidak akan efektif tanpa integrasi digital di belakang layar. IKD sebagai backbone dari MPP. Disinilah IKD dari Dukcapil memainkan peran kuncinya. IKD memungkinkan identitas warga dikenali lintas loket. Data tidak perlu dimasukkan berulang dan proses antar layanan menjadi lebih sinkron. Dengan IKD, MPP bukan sekedar gedung yang menyatukan loket, tetapi MPP merupakan ekosistem layanan yang terintegrasi. Hasilnya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi peningkatan kepuasan masyarakat. Warga merasa lebih dihargai, lebih dipahami, dan lebih dilayani, bukan sekedar diproses. Sahabat Ayu, hingga saat ini sebanyak 305 MPP telah diimplementasikan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Angka ini menunjukkan satu hal penting. Transformasi pelayanan publik bukan eksperimen kecil, melainkan gerakan nasional yang terus berkembang. Sahabat Ayu, dari Dukcapil dengan IKD dan MPP sebagai inovasi integrasi layanan, kita belajar satu hal penting. Transformasi pelayanan publik akan berhasil ketika data diposisikan sebagai fondasi bersama. Layanan didesain dari pengalaman warga dan instansi mau berkolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Teknologi hanyalah alat, gedung hanya wadah. Yang menentukan adalah cara berpikir dan keberanian untuk berubah. Transformasi pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya sekedar teknologi, bukan sekedar anggaran, bukan soal regulasi semata. Ia adalah soal
keberanian. Berani mengubah cara lama, berani mempercayai sistem, berani berkolaborasi lintas instansi, dan berani menempatkan warga di pusat pelayanan. Tanpa keberanian ini, teknologi hanya akan menjadi etalase. Sahabat Ayu, transformasi pelayanan publik bukan cerita tentang teknologi yang canggih, melainkan tentang kehadiran negara yang terasa lebih dekat, layanan yang lebih cepat, dan lebih manusiawi. Dari cerita warga yang lelah untuk membawa map berisi dokumen, hingga aparatur yang bekerja dalam sistem yang terus berubah, kita belajar satu hal penting. Perubahan itu mungkin dan perubahan itu sedang berlangsung. IKD dari Dukcapil dan MPP di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketika data dijadikan fondasi dan kolaborasi dijadikan cara kerja, pelayanan publik bisa benar-benar memberi dampak nyata terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Transformasi tidak selalu dimulai dari langkah besar. Ia sering lahir dari keberanian untuk memperbaiki satu proses, menghubungkan satu data, dan memanusiakan satu pengalaman warga. Saya Diah Natalisa. Terima kasih sahabat Ayu telah mengikuti miniseri Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Semoga rangkaian cerita dan refleksi ini tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi bahan berpikir, berdiskusi, dan bertindak di ruang pelayanan, ruang kebijakan, dan ruang pembelajaran kita bersama. Sampai berjumpa di miniseri berikutnya, sahabat Ayu.